إلى حضر حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا نخص بذلك إلى روح سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم السمن المدني وأصوله وفروعه ومشايخه ومن انتسب إليه، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصور، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بالسبيل النور. Waba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu an. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan hikayat-hikayat bermula pada ketika dibaca manakib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka sekala aku dengar yang demikian itu, yakni hikayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini. Serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Said Muhammad Samman radhiyallahu an, ahlus syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tidak minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di tempat majlis yang mulia ini untuk kita bersama-sama menghauli daripada kewafatan daripada Sayyidi Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang mana beliau diwafatkan di bulan Zulhijjah, tepatnya 2 Zulhijjah, ya kan, dan malam ini tepat malam 2 Zulhijjah. Jadi ini suatu acara haul yang sangat luar biasa. Dan dikatakan oleh ulama, ya kan, siapa yang melazimkan menghauli Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani setahun sekali, apalagi dikerjakan pada hari wafatnya yaitu tanggal 2 Zulhijjah, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal dan Allah Ta'ala akan mengabulkan segala hajat-hajatnya dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan, mendapat faidah dari acara kita pada malam hari ini, yaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rezeki kita, rezeki yang halal, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita baik hajat dunia ataupun hajat akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin banyak yang apalagi orang-orang di luar daerah kita ini mungkin ada pertanyaannya kenapa orang-orang di Kalimantan atau khususnya di Banjar itu, ya kan, orang sangat semarak sekali untuk memperingati haul daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani ini, ya kan. Mungkin tidak ada daerah yang sesemarak dengan daerah kita untuk mengadakan haul Syekh Samman ini, karena Syekh Samman ini beliau adalah
guru daripada datuk kita yaitu Datuk Kalampayan. Bahkan menurut Datuk Kalampayan sendiri yang pernah ulun baca dari tulisan tangan Datuk Kalampayan sendiri, kata Datuk Kalampayan, guruku yang terbesar itu adalah Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Ini makanya Syekh Samman ini orang yang sangat berjasa yang membentuk karakter datuk kita yaitu Datuk Kalampayan. Makanya para hadirin wal hadirat, ulun dulu pernah mungkin tahun berapa itulah, tahun 94-an lah kalau salah. Ulun itu ziarah ke makam datuk karena mengantar seorang Habib dari Jakarta ngaran sidin Said Muhammad ya Kak Al-Hamid bin Syekh Abu Bakar ya Kak, yang mana Said Muhammad ini orang soleh dan memang beliau sini ada mempunyai kelebihan, ada punya indra keenam habislah. Nah setelah ulun ziarah dengan Habib Muhammad ini ke Kalampayan, setelah sin bacaan di Kalampayan, setelah selesai kemudian sin keluar ya Kak, dan ulun mengikuti. Nah setelah keluar maka Habib Muhammad ini langsung kembali lagi ziarah lagi. Jadi jer ulun, Bib kenapa, kan kita udah selesai kenapa jadi balik lagi? Aku ditegor oleh Datuk Kalampayan di sini. Kenapa? Kata Datuk Kalampayan, Habib kenapa engkau ya Kak berhadiah bacaan menghadiahi aku, tapi kenapa engkau tidak menghadiahi guruku Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani? Makanya kata Habib Muhammad, aku balik lagi untuk aku berdoa, untuk aku berhadiah kepada Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Nah ini menunjukkan memang benar bahwa Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani guru utama daripada datuk kita Datuk Kalampayan, yang mana sudah kita ketahui mungkin Datuk Kalampayan ini adalah orang yang paling berjasa untuk daerah kita ya Kak, sehingga daerah kita ini menjadi daerah yang sangat agamis, itu tidak lepas dari peran Datuk Kalampayan ya Kak. Nah itu tak, dan muridnya Syekh Samman ini di daerah kita ini banyak, tapi yang terkenal itu dari Indonesia ini adalah ya Kak yang dikenal dengan empat serangkai ya Kak, dari daerah kita yaitu Syekh Muhammad Arsyad, kemudian di Palembang Syekh Abdul Somad, Palembang pengarang kitab Syiarus Salikin yang sangat terkenal ya. Lagi di Betawi itu yaitu Syekh Abdurrahman Misri. Syekh Abdurrahman Misri ini adalah kakek dari Al Habib Usman Betawi atau yang mufti Betawi pengarang sifat 20 yang sangat terkenal itu. Jadi Habib Usman mufti Betawi ini adalah cucu daripada Syekh Abdurrahman Misri dari jalur Ibu Sidin ya kan, dari jalur Ibu Sidin. Dan satu lagi yang terkenal muridnya Syekh Samman ini adalah Syekh Abdul Wahab Bugis. Syekh Abdul Wahab Bugis ini adalah sekaligus ini teman Datuk dan sekaligus menjadi mantunya Datuk Kalampayan. Kuburan sini di Martapura di Tungkaran. Nah ini adalah 4 serangkai yang ya Kak yang dikenal muridnya Syekh Samman kalau daerah kita ini. Daerah lain juga masih banyak, diantaranya yaitu Syekh Syekh Daud Patoni yang terkenal di Fatoni itu pun adalah murid daripada Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Nah mudah-mudahan dengan kita memperingati ya kan, kita menceritakan daripada manakib Syekh Samman. Manakib itu artinya manakib itu sejarah hidup lah. Kalau piendak bulah manakib kada apa-apa juga. Boleh aja karena arti manakib itu sejarah hidup. Nah cuman ada cumannya, sejarah hidup yang baik. Kalau kita napa tadi yang kita kisahkan ketika aku menjadi tim Barito Putra maka aku digilas oleh Makassar 4-1. Maka kada kawa diulah jadi mana manakib itu ya kah Hamuk Mas Nur ya kah, kenapa jadi 4-1
Ya kan? Nah itu kada kau diulah. Ketika aku sekolah SD, daripada saking sayangnya guruku denganku, maka aku di waktu di kelas 5 aku bertahan sampai 5 tahun. Wah itu kada kau ulah. Kada kau ulah jadi menakib itu. Itu sejarah yang jelek itu. Ya kan? Nah itu. Tetapi kalau yang baik-baik ya silakan. Nah itu di pengertian daripada menakib. Dan aku berharap ujar sini dari pembacaan manakib ini mudah-mudahan baik aku, baik orang yang membaca, guru di pantatnya ya Pak, kan? Atau yang mendengarkannya ya kan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah rahmat inilah yang dicari-cari oleh orang semuanya. Makanya tadi ketika Habib membaca doa tadi ya kan diantaranya wansyur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in. Ya kan ketika kita duduk antara dua sujud sembahyang Rabbighfirli warhamni, ya kan? Kalau orang sudah mendapat rahmat, masya Allah, mudah-mudahan kita dapat rahmat ketika kita hidup, ketika kita mau sakratul maut, ketika kita di dalam kubur, mudah-mudahan kita dapat. Dan lagi mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat yang sempurna, yaitu di dalam sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena para hadirin wal hadirat, ya kah, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Ta'ala menjadikan rahmatnya itu 100 juzu, ya kah, 100. Jadi rahmat Allah ya kayaknya roti tadi dipotong-potong menjadi berapa nih? 100 itu 100 juga apatannya lah. Ya kah? Jadi 100. Ya kah? Wa amsaka ta'ala indahu tis'an wa tis'ina juz'an. Allah simpan 99. Ya kah? Allah simpan 99. Mbah itu wa anzala fil ardi juz'an wahid. Allah turunkan ke dunia ini dari 100 tadi, setelah diambil 99 sisa berapa lagi? 1. Nah 1 ini Allah turunkan fil ardi di muka ke bumi ini. Ya kah? Pamin zalikal juz, maka dari 1 juzu ini, ya kan, 1 ini ya tarahamul khalqu, manusia semua, bukan hanya manusia, itu makhluk itu saking berkasih sayangan, ya kan? Kayak apa sayangnya abah lawan anak, mengkayak apa sayangnya anak dengan abah, mengkayak apa sayangnya laki lawan bini, bagaimana sayangnya bini dengan laki, apalagi yang anyar-anyar kawin, ya kah, secangkir berdua, sapiring berdua, kada tahu lagi yang ayang tuh Bang, ya kah, luar biasa tuh, ya kah, luar biasa. Nah, kenapa? Itulah rahmat yang Allah turunkan ke dunia. Ya tarahamul khalqu hatta yarfa'al faras hafiraha, ya kah, an waladi khasyata an tusibah, sampai binatang yang tidak ada akalnya, ya kah, tapi dia mendapatkan rahmat dari Allah. Dia kalau sudah, ya kah, meranakkan anaknya, kakinya akan dia angkat. Kenapa? Karena takut daripada keinjak anaknya. Nah itu binatang, apalagi kita manusia, ya Allah, ngaran sayang ngalawan anak, sayang ngalawan ya kah, kadang-kadang ya kah, munnya anak sudah guringan, abah itu kadang-kadang menangis, ya kah, ya Allah, mudahan anak ulun beuntung, ya kah, tahu lagi ya. Jadi bini itu juga, ya Allah, ulun sayang benar lawan laki ulun ini, ya Allah, dan jangan kawin ke lain lagi, ya Allah. Daripada saking sayangnya bini lawan laki nih, jujur, biarlah binatang aja tah. Amun inya tah binatang seperti apa? Contohnya haruan kah? Arwan lah. Di sini pakai A kah, pakai H kah? Haruan lah. Oh, ketuaan haruan jadi apa tak? Ketuaan haruan jadi apa? Iya, ketuaan haruan tuh jadi dodol. Ada jadi dodol, kadang jadi toman tak ada. Itu pian haruan namunnya sudahnya beranak, itu siang malamnya menjaga apa? Menjaga anaknya aja. Kalau ada ya kah, iwak yang lain mendekat langsung dia apanya? Daripada luar biasa itu nila ya kan, ulun di kampung Melayu kadang-kadang baju banjir nih, jadi kadang-kadang melihat nila itu beranakan, amunnya sedikit aja inya melihat yang di sekitarnya ada yang membahayakan anaknya, langsung aja anaknya itu disedotnya langsung
masuk sebertaan anak tuh ke mulutnya. Sudah dilihatnya ya kah, kiri kanannya sudah rasa aman, baru dia apanya pulang dikeluarkannya lah daripada binatang ya sayang lawan anak luar biasa. Kayak itu juga arwan sedikit aja bah ya lang orang tah menangkap arwan tah lalu diunjuni orang lawan apa tah, lawan anak itik diganggu, lalu arwan nih kasasarikan menghantam lawan namanya, lawan itiknya anyar digantinya lawan umpan lang bakawat, kasasarikan menghantam juga ya kalau terjerinting ya, lalu siapanya arwan ini ya karena daripada luar biasanya arwan tuh sayangnya lawan anak, cuman arwan ini sayangnya sebuting inya kada sekolah jadi gampang bandar dibunguli orang ya kakak jadi kada mengaji di Raudhatul Husna. Wah paksa ini iklanakan sedikit lah ya kak jangan hidup itu jangan kada mengaji lah, hidup itu jangan kada mengaji aja kena ya kak. Nah itu pian nah membayangkan kayak itu tah. Nah ini nah kita hidup kayak ini nah ada udara kayak apa pian ya kayaknya kita hidup di planet yang lain karena apanya tah, karena udaranya. Kita lang menabuk sumur aja sudah 10 meter tak kawak lagi hinak dalam situ kada kawak lagi daripada nikmatnya. Nah nikmat ini adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Planet ini banyak lah, planet ini banyak. Ujar ilmuwan bukan ulama nih, kata ilmuwan seandainya pasir seluruh dunia dikumpulkan yang di Palehari kah, yang di Batakan kah ya kah pasir tuh, yang di mana lagi di Tangkisung kah, yang di Amerika tuh cak di mana tuh, Hawaii kan di mana tuh, Florida apa-apa tuh, dikumpulkan seluruh pasir kita segenggam aja kita kada bisa kada kawa menghitung daripada saking banyaknya itu pasir. Tapi ketahuilah seluruh pasir yang ada di dunia ini dikumpulkan bebanyakkan dengan planetnya Allah, jauh lebih banyak planetnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan sekalian alam ya kan. Nah dan yang kita tempati ini adalah planet bumi katanya ya lah, dan planet bumi ini adalah planet yang paling kecil daripada planet yang lainnya. Pada apa-apanya dibanding Pluto, nama lagi Mars, Jupiter, lain kendaraan bang lah ya kan, karena apa-apanya tapi ulun guru lah dari seluruh planet yang ada itu guru ya yang paling ulun ketujuh planet yang mana, planet bumi ini guru walaupun paling halus. Kenapa? Karena kamu ada di dalamnya. Nah itu ujar di Denny Cagur gitu lah. Karena kamu ada di dalamnya. Nah cuman kita sayang gini ya kah, mengkaya apa pian nikmat nang sisanya 90 kada kom bayangakan kita, kada kom bayang lang ini aja sudah nyamannya luar biasa nenek, sampai kita kadang-kadang mati aja takutan meninggalkan dunia nenek, apalagi sorga. Cucuk aja kata Allah, a'adatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan nanti buat hamba-hambaku yang soleh yang ketujuh ke majelis Raudhatul Husna. Wah, naik daun bang Raudhatul Husna nah. Ya kan? Aku siapkan ya kan bagi hamba-hambaku yang soleh mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat, wala uzunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia daripada saking bagusnya itu sorga. Dan kita masuk surga lah. Kada apa-apa juga kita ba'amani munting surga, kada apa-apa juga lah. Bagus saja lah. Kalau itu kada sampai lagi ujar. Ketinggian bandar pelajaran. Ujar Siti Aisyah, wahai Rasulullah, amun ulun mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang ulun pinta? Ya Nabi, baca ikam pinta oleh Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Pinta surga ya Nabi. Pinta surga ya kah? Nah, pinta surga aja. Ulun berdulu ada apa jawab pian berdulu lah. Surga masyaallah nyamannya surga. Ulun pian bisi guru di Darussalam guru ya kan, tapi kada ulun langsung guru mendengar kada ulun dari orang tuh berkisah lawan ulun. Aku jan mendang maelangi guru tuh guru ulun di Darussalam, guru tuha. Jadi ujar sidin waktu garing sudah garing nak meninggal. Jadi ujar guru ulun tuh, alhamdulillah aku sudah bermimpi masuk surga.
Insya Allah rasanya guru ulun tuh ada berdusta sih. Masa orang anak mati berdusta? Orang-orang bejat aja anak mati nih jujur. Apalagi ini orang tuan guru. Ya kah? Begitu aku alhamdulillah di sini aku sudah bermimpi masuk surga. Sekalinya ujar Sidin, nyaman bener sekalinya surga tuh ujar guru ya. Wah di sini masya Allah, itu kah ngaran surga Sidin, ya kah? Dan di sini aku alhamdulillah sudah merasai buah-buahan yang ada di dalam surga. Merasai aku Sidin. Di antaranya Sidin yang aku makan buah tuh guru ya, buah rambutan Sidin. Ada rambutan? Belum musimnya lagi lah. Ya kan di antaranya Sidin yang ulun aku rasai itu buah rambutan. Jadi nyamannya rambutan masya Allah. Ini lengkap karadang lumuan karena guru ya. Lumuan tahu lumuan? Lumuan apa guru? Lang masam nih tak. Ini lang kuyakan karas berdaan nih. Napa? Anta lagi ya? Napa lagi? Garuda kah? Amun di Jakarta ropeah katanya. Nah, ya kah? Amun di Jakarta tuh rambutan paling top tuh ropeah. Di sini gini ya juga Siti ropeah. Orangnya bunga. Ya kan? Ya kan? Dan sini nyaman benar. Bahkan sinilah daripada nyamannya buah rambutan yang aku rasai bukan hanya dagingnya yang aku rasai jadi itu sih kulitnya yang berijing-rijing tuh aku makan sini ya atas sing nyamanan sini. Rijing-rijing masya Allah. Dan lu kan ada takun bang ya kan yang ulang hadir lu takun di situ. Biginya bang pengen makan juga lah. Lah cuman sih masya Allah itulah sorga ya kah ibah surga gampangan dan kita masuk surga lah masuk surga deh tapi enak masuk surga jangan tapi mahayal aja surga itu wah mahal kita naik di hotel aja kadang-kadang kurang biasa yang 1 juta semalaman ya kan mahal apalagi yang berbintang berulah apalagi enak naik hotel yang di Dubai ada kawa Rapi Ahmad aja kada tahan sih toh ya kan mahal surga toh tapi makanya ujar Nabi ma'aqalla haya alangkah sedikitnya pemalunya seseorang bahasa kita kada tahu disupan lalu artinya man yatma'u fi jannati bighairi amal orang hendak surga tapi kada mau ba'amal kada mau ba'amal ayakah man yatma'u fi jannati bighairi amal kaifa ajudu bi rahmati kata Allah taala bagaimana aku mau memberikan rahmatku yang ada di surga itu alaman bakhila bi taati terhadap orang-orang yang bakhil benar dengan taat kepada aku ya kak jangan nak mahayal masuk surga lang diamalakan duha bakunut ya kak hendak masuk surga kak lang diamalakan duha duha tapi bakunut napa artinya subuh malah pada tapi para hadirin hadirat ada satu hadis bagus. Satu hadis ini ulun dapat di dalam kitab Matla'ul Badrain karangan Syekh Ismail Daud Fatoni toh. Ya kan cucunya Buban Daud Fatoni. Di situ ada yang bagus kali hadis kita syuting lah. Di situ disebutkan ya kah inna minan nasi unasan. Setengah daripada manusia ada beberapa manusia. Yadkhulunal jannah majjanan. Yang mana mereka itu masuk surga itu murah benar. Nah, ada nih yang gebiar apa nih? Nah, ini ada nih. Allah Ta'ala memberikan diskon besar-besaran. Kita kan banyak di Indomaret, Alfamart ada. Kayak bulan-bulannya yang apa tuh? Yang berdiskon itu. Nah, ini nih bagus nih. Inna minan nasi unasan yadkhulunal jannah majjanan. Yang mana masuk surganya itu murah benar. Ya kah? Nah, cucuk kita nenek. Ya kah? Itu jadi pekalu maka berkata mereka itu sahabat ya kah ya Rasulullah manhum siapa mereka itu masuk surga yang murah benar dapat tiket gratis tuh kayak apa lalu ujar Nabi man kana fi qalbihi min hubbil ulama mithqala dzarrah yaitu orang lang di dalam hatinya walaupun ada sekedar alar semut atau biji sesawi cinta dengan ulama
Nah ini cucuk bener lawan pengoler ibadat don kita nenek. Ya kayak itu orang langkah 7 bener dengan ulama walaupun ada di hatinya misqala dzarrah ya kasa berat biji sesawi ya. Cinta lawan ulama. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat orang yang memberi syafaat itu 3 ya lah. Pertama al-anbiya, para nabi. Kedua syuhada, orang yang mati syahid. Berat kan ini? Berat nih. Ya, mati syahid tiba. Ya kan kelaras begarak dibuka. Ya, yang ketiga al ulama yaitu para ulama. Ulama hari kiamat memberikan syafaat. Anggota Rodatul Husna kan. Sini ya. Nah, padahal ngantuk juga gawian. Ini cinta kak. Nah itu makanya kita berparak-parak. Nah mudahan kita lang mengadakan malam ini sebagai tanda kecintaan kita dengan ulama yaitu Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Ya kah? Nah itu masuk surganya murah benar. Urang kan tapi ba amal benar. Ya kah? Kada bisi tasbih lengkap kayak bigi binjai kada ada. Ya kah? Tapi masuk surga luar biasa. Ada cerita aja Pang lah. Cerita. Ini talawasnya dikit ada apa kah? Ada apa lah? Wah mantap Presiden. Ya kah? Ini ada cerita sedikit aja Bang. Yang boleh percaya boleh kada lah. Boleh percaya boleh kada lah. Ceritanya ini yang bercerita ini masih hidup sih. Ngarusin Habib Abdurrahman Sukabumi. Ya kah? Orang biasa kalau hendak ke Rubat Tarim harus melewat siapa dulu? Habib Abdurrahman. Jadi Habib Abdurrahman ini ya kak Sidin diwasiati oleh Al Habib Hasan Asy-Syatiri, kakaknya Habib Salim Asy-Syatiri, ya kak. Jadi jar Habib Hasan kena aku meninggal, pokoknya yang mengurus jenazahku tuh Abdurrahman, ya kak Al-Attas, ya kak Indonesia nih. Sudah akhirnya Habib Hasan Asy-Syatiri meninggal di Dubai. Ya kan? Di Abu Dhabi anak sini situ ada di Abu Dhabi meninggal. Habib Abdurrahman mendengar berangkat Sidin. Karena dapat wasiat untuk mengurus apa nih? Berangkat sudah sampai ke Abu Dhabi, sampai ke Abu Dhabi. Begitu ini jenazah di sini aku bawa ke Hadramaut. Aku seorang sepesawat aku Sidin. Dan Sidin limbahnya di pesawat kadang-kadang aku pijati sini sebenarnya. Ini Habib Hasan Asy-Syatiri sekali pijati menguti ke tanganku sini. Ya kak Habib ini masih hidup orang lagi nih. Itu Habib Hasan sini menguti ke tanganku. Ya kak Mbah menguti pulang, senyum pulang. Jadi jar Habib Abdurrahman, Hasan bujur-bujur jangan macam-macam. Ya kak, jangan macam-macam ini. Ya kak, ya kan orang. Tapi ini kada kok dipadakan orang jadi hantu bang nih. Orang solih luar biasa. Sudah akhirnya dikubumikan di Hadramaut di Tarim. Dan hanya Habib Abdurrahman aku sendiri yang masuk ke mana? Ke kubur ma'azanakan. Karena di Hadramaut orang azan tuh di kuburan tuh langsung mana? Ke dalamnya itu ujar juara pang tah. Ya kan ujar juara tah. Ya kalau kada tahu jo nah. Makanya boleh percaya boleh kada. Ya kak mau kada percaya boleh kan kita. Limbah itu sih limbah aku azanakan sekalinya ini Habib Hasan tuh sini berbuka mata bapender pulang lawan aku Abdurrahman aku biar kada diazanakan kada jadi masalah juga. Sini deh Habib Hasan sih luar biasa. Sudah akhirnya tuntuk. Nah anehnya sih disebutin ya kan di pemakaman Habib Hasan Asy-Syatiri ini khadam sidin yang seumur hidup bahadam lawan sini kada hadir. Nah ini aneh gitu nih, hadam kada hadir. Akhirnya malamnya sini aku menangi ke hadamnya Habib Hasan. Lawan anaknya Habib Hasan langsung. Ketok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya kak, masuk. Jadi ujar Habib Abdurrahman, lu kan ingat ngarannya lah, barangnya Sepak Ali kalah ya Habib Ali. Ya inti kenapa artinya? Habib Hasan meninggal inti kadang melawat. Ya kak dari pagi anda lihat sampai ke sore nggak ada cungul bah cungul nggak adanya bujur cungulnya nih ini bahasa apa lah ya kak kenapa kamu nggak cungul ya kak
Wah, jangan begitu kamu, nanti saya yang ketiwasannya. Nah ya juga nanti saya yang ketiwasannya ya Kak. Ya nanti ya kita berangkatnya bareng-bareng aja ya. Nah, nanti kalau saya duluan nanti saya tunggu nanti di Pancung sana ya. Jadi sudah jadi ujar Haddam ini lawan Habib, anaknya Habib Hasan lawan Habib Sa'anu Abdurrahman. Ya Abdurrahman, aku ini seumur hidup aku Haddam lawan Abah Hikam, ternyata Abah Hikam. Dan aku kada pernah selama aku hidup melihat Abah Hikam itu berdusta. Seumur hidup aku kada pernah melihat Abah Hikam itu berdusta kecuali hari ini aku. Anak mendengar kisahnya katanya, aku waktu aku Haddam lawan Abah Hikam bisa berpadah lawan aku. Ya Kak, Ali, Ikam Haddam lawan aku, sekarang Ikam mau minta apa doa aku? Cepat ngajui pada Hawiri. Jadi jer Haddam, ya Habib Hasan, ulun minta sebuting lawan pian. Apa? Amun pian mati, kita mati bimbai. Mintanya kayak itu ulun. Mun pian mati, ulun mati juga. Jadi ya Habib Hasan, akur deal. Sekalinya Abah Hikam mati, aku kenapa kada mati? Iya kan? Abah Hikam mati, aku kenapa kada mati? Ya aku kada pernah melihat Abah Hikam berdusta dan Abah Hikam berjanji. Jadi jadi Habib Abdurrahman non anak Habib Hasan, ini lain urusan kita. Kita bawa bulik ya sudah nenek. Ya kan sedang aja bacaan setengah jam nih sudah. Ya kan? Bulik akhirnya bulik aku sendiri keluar di kamar, keluar di lawang, limbahnya keluar di kamar. Itu Haddam itu timbul manggahnya aja. Limu mati aja lo. Nah, bayar utang Habib Hasan. Ya Kak, meninggal. Jadi hari itu meninggal sendiri. Akhirnya dikuburakan Habib Abdurrahman, dikuburakan. Malamnya orang bermimpi. Mimpi aja. Boleh percaya, boleh kada. Ulun kada memaksa juga. Yang penting mangkaya apa supaya waktu ini terbanyak ulun mau berceramah ini ya. Ya. Mbah itu orang bermimpi di Hadramaut, mimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Habib Hasan masuk surga. Ya Hasan, udkhul jannah. Fadhal. Ya kan? Udkhulil jannah. Nah, mbah itu napa jar Habib Hasan jawab, "La ya Rabb." Kada ya Allah. Ulun kada mau masuk surga. Kenapa ya Allah? Ulun waktu di dunia berjanji sudah lawan Haddam ulun, mati beimbai, masuk surga beimbai. Sekarang ulun sorangan ulun kada. Sekalinya datang Haddam datang, limbahnya datang melihat Habib Hasan. Siapa namanya? Ali kan namanya. Ali laju kasih ini sin, plak ambil sin, buka sin membawa Habib Ali ini langsung masuk surga. Nah, akan kapan masuk surga? Mati malam ini. Nah itulah ya kan, kenapa? Karena memang ulama itu diberi Allah Ta'ala untuk bisa memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Makanya kita berpatuh-patuh lawan ulama itu. Berpatuh ya kanya sekolah kah, ya kanya mengaji kah, andak di sab pertama tuh bagus loh. Ya kan, kada ulun bungo aja, justru bungo itu lang bagus. Mbah supaya jadi ingat sih Den. Ikam murid ko lang bahari lang raja bungo itu kah? Engge. Ini karena kada percaya kan sih. Ulun bisa mengaji lawan pian, ya gerang sih Den. Terus kada tahu aku nih Den. Patuh lawan ulama itu. Patuh ya kan? Nah, itu yang kita harapkan dapat syafaat dari ulama ya kah? Sedang aja kah? Nah, sampai sekian kah? Ya kah? Sedikit lagi lah. Nah, itu tahjidin. Nah, mudahannya kita masuk surga lang napa teh? Lang sempurna nikmat Allah di dalam surga. Nah, itu. Dan adalah guruku ini jisin seorang yang sangat luar biasa. Sini ahli syariah, wat tariqah, wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tidak minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Nah, ini banyak kejadiannya. Ya kan, ini lagi musim haji nih. Ini lagi musim haji, orang banyak ziarah
ke Madinah nih lah. Jadi di zaman Syekh Seman, ujar Residen, siapa orang ziarah ke makam Nabi tanpa minta izin dengan Syekh Seman, karena Syekh Seman lah penunggunya, ya kan, penunggu di kubur Nabi, maka ziarahnya itu sia-sia jika sah pada zahirnya sekalipun. Kenapa? Karena banyak orang yang ziarah itu tidak sesuai dengan adabuz ziyarah. Ada ziarah macam-macam. Jadi amunnya orang minta izin lawan si seman, ulun nak ziarah ke makam Nabi, wahlan, fadhal, khair. Ya biar nanti saya yang ngantar ya, seman, biar nanti saya yang memandunya. Jadi orang tuh ziarahnya ziarah yang sempurna. Tapi kalau sekarang saya semannya sudah meninggal, kan bisa kuriak-kuriak pang di situ. Ini kadang-kadang ingatan kesem baca menakib sampai ke baki itu berkuriak. Saya seman untuk ziarah ke makam Nabi adalah jawaban, karena ada kan usah. Jadi sekarang ini yang penting itu sebelum berangkat haji umrah ziarah ke makam Nabi, yang penting tuh belajar bujur belajar aja bujur mangkaya apa ada ziarah yang benar, sehingga ziarah kita dinamakan benar-benar ziarah. Wih ini apalagi wih ini guru orang ziarah guru, ya Allah macam-macam. Kenapa di antaranya ya guru? Wih ini orang ziarah sambil berselfie guru, sambil ziarah. Apa? Ya kan ini lah payah nih, masyhur banget orang Indonesia ini kadang selfie jaga wian sampai di kuenya di khutbah. Ya kan orang Indonesia itu lazim lah Buddha tidak taswir. Ada Abdul amun kada bapak taswir. Ada onta aja bergambar di onta. Ya kan diga onta lalu dia bergambar tate diga onta, sekali jadinya HP-nya bagus benar mirip. Hasilnya mirip lon onta mangkaya nang besupu sekali itu. Orang situ tuh jangan beribadat, jaga tadarru, ibtihal ilallah. Ya. Aduh. Ya karena tulaknya aja bujur-bujur belajar. Ini kadang-kadang orang kampung nggak ada tahunya tulak. Timbul biisukan banyak orang dapat tulak haji jan. Kada bapak ada. Orang bahari setahun 2 tahun tadaurnya aja sudah. Artinya orang ada yang setahun 2 tahun hafal sudah gegel bacaannya. Ada yang kada naik haji ya tak hafal aja bacaannya daripada kehendakan naik haji. Cuman kada sampai lagi. Nah itu telah. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang thalibul ilmi, kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi saya seman itu ciri khas sidin banar sudah lawan orang yang mengaji itu sayang banar sidin, imung banar sidin, lalu jemaah ada orang mengaji tak ya marhaban ahlan bikum ahlan bisahlan kayak itu ya tak mau ada orang yang mengaji ilmu agama. Makanya ya kah kita nih hidup jangan kada mengaji lah. Bujuran nah, jangan ada mengaji. Makanya bagus mana nah. Ya kanya ditulis kabarnya di sini nah. Ujar Nabi lah kun aliman ya Nabi. Nabi melajari itu. Kun aliman. Usahakan ya Nabi ikam tuh jadi orang alim. Jangan kada-kada aja Nabi. Jadi orang alim. Ya kah? Urutan pertama kun aliman. Jadilah olehmu jadi orang alim. Usahakan. Ya kah? Tapi tipis juga pang jadi orang alim nih. Ya kah? Ya, bungul kayak kita ini harus tipis juga bang. Amun kada kawa jadi orang alim ya Nabi, au muta'alliman ya Nabi. Jangan kada-kada ikam mengaji di Raudhatul Husna. Jangan kada-kada, jangan dipisahi Raudhatul Husna. Ya kah? Jin, bujur nah. Apalagi di Raudhatul Husna maka dapat ilmu, maka dapat Siti Raudhah. Apalagi zahiran wa batinan lalu kada berodahnya dapat Siti Husna. Tambahan aja nih. Jadi au muta'alliman ya Nabi, atau ikam jangan kada-kada ya Nabi, jadi orang lang mengaji lang bakitab nah mendobit di hadapan guru. Amun kada kawajo lang kedua lang ketiga pulang au mustami'an, atau kada bisa membaca kitab gundul. Jangankan kitab gundul, kitab Melayu aja kada bisa.
Iya kah, orang bacaannya keledai, baca keladi. Iya kah, orang membaca wadai dibacanya napa? Napa? Iya kah? Kap mim ba eng, kap mim ba eng, kap mim ba eng. Soalnya membaca salahnya. Iya kah? Jarnya napa? Kambing dikembang, datang kumbang, kambing terbang. Iya kan, kambing terbang. Nah, ya kan aku paham nih. Aturnya kan, ya kah, anu kumbang dikembang, datang kambing, kumbang terbang. Adanya baca kada kambing dikambang, bisa benaikan. Ya kan, datang kumbang, kambing oh mana. Ya kah, kada bisa. Ya kah, apalagi baca bahasa Arabnya, amun kada kawa jua au mustami'an. Umpat mendangarakan barang. Jangan kada-kada aja umpat mendangarakan, nah biar nah pura-pura paham kan. Padahalnya paham ngantuk. Ya kah, jujur nah. Nah tiga, amun kada kawa jua ketiga, ulun kada ada kesempatan mengaji, kada ada kesempatan seharian ya kah becari malam ke uyuh kan mana apa au muhibban, atau aja Nabi mun sudah urutan yang keempatnya sudah, yaitu napa pencinta imung banar ya, kanya ada pengajian tau lalu aja rumah dinyalayakan cagar orang lang. Ini kadang ada orang pengajian matiin lampunya. Ya kan, bujuran nah. Dah Nabi palam kah pala takun khomisan, jangan jadi lang kelima lah Nabi. Bujuran nah. Lang kelima apa? Jadi orang alim kada. Ya kan, lang mengaji kada, mendengari kada, pencinta kada, malah lang kelima itu pembenci. Ya kan, ditutupnya kandang, dipajahinya lampu. Mana patahlik ikam ya Nabi. Ikam jadi orang bina. Ikam rugi dunia, rugi akhirat, rugi hatta ikam orang sugi, hatta ikam bisi jabatan. Ya kah, ikam rugi ya Nabi. Usahakan dah, ya kah? Tapi orang weh ini kadang-kadang nomor 4 nih, paling iya benar. Makanya sedikit-sedikit majelis itu ada muhibbinnya jalala. Padahal itu urutan keempat dulu itu. Paling apa bahasa Banjarnya ngaranya keempat nih. Nah, paling uncit ya artinya. Paling uncit. Ya kanya kuburan disumpul napa? Kuburan disumpul napa? Muhibbin. Nya nomor 4 aja berarti cita-cita tuh ada orang cita-cita setinggi anu dulu. Muhibbin. Raudatul zakirin. Ya kah? Raudatul muhibbin. Macam-macam tah. Kuburan ini mengaran juga muhibbin. Tapi ada bagus gue ulun melihat kuburan gue arah ke Palihari toh. Pejalan ada sebelah kiri kuburan muslimin, ngarannya bagus gue. Kreatif tuh kuburan toh. Ngarannya apa? Kuburan muslimin, ngarannya sabar menanti gue. Kuburan muslimin sabar berajemain di kuburan jurang nek. Iya kah, pina lembut ya pender tapi menakutkan jurang nek. Muslimin sabar bababa. Iya kah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ya kah? Sabar menantilah. Nah kayak itu sintasin sayang banar lawan orang lang menuntut ilmu, dan kepada orang alim-alim mun sudah ada orang alim si dia kata lagi menyayanginya duduk di sini ya kan ya kau disuapi sidin tadi apa sidin suapi akan sidin, dan orang soleh-soleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Nah saya semantuk katuju begaul lawan orang fakir miskin, ada kita ini begaul katuju lawan orang apa harus sugih. Jadi sudah membakawan orang sugi yang kadang tapi mau syukur terus dah. Nah para sakalah terus ya kah tarap kehidupan, coba bakawan lawan orang yang susah limbah bulik, alhamdulillah karena napa-napanya kita niatinya orang coba orang nang kayak itu tak lang nyam ya kah
Bakawan orang susah lah, susah, bujuran dah. Tapi susah lang bagus juga, bang susahnya lah. Ini orang nih susah, susahnya susah bagus juga. Jadi kita masya Allah, pada susah benar, ya tak orang itu ceria-ceria aja. Ya tak kawajinya tak tawa, aku bisi duit, ya kah 5 miliar bisi pom bensin 3, ya tak kadang tawa. Jadi kita bah masya Allah, kita munnya tak kawan orang lang susahnya kada sabar pulang itu maginnya itu, ya kah yang kayak ini pian lah, susah sabar bagus, susah sabar bagus, sugih syukur bagus juga, ya kah dua-duanya bagus saja, cuma dari segi Abdul lang mana? Adlang memadakan ya kah sugih lang syukur lang Abdul jar. Orang tuh sugih tapi napa? Syukur itu lebih hebat daripada susah walaupun sabar. Kenapa? Karena orang sugih syukur itu ngalih. Susah. Kenapa inya tuhuk-tuhuk becari katanya duitnya di bari-bari ya? Kan ngalih benar itu bertentangan lawan nafsu. Ya kan makanya Abdul basalahan orang lang susah. Ini orang susah, lalu inya sabar, nyaman aja. Kenapa? Mbah pang. Nah papang lagi, harus kayak itu ya lagi. Tapi penlah ulun mengajar di sekolah Darussalam dulu melajarin itu juga. Nya kitab itu pembahasannya ada di Tuhfatul Murid ada dah. Jadi di situ Abdul orang sugih lang syukur dibanding lang susah lang sabar. Jadi jer murid angkat tangan. Guru ajar. Amun ulun gurulah seandainya masalah tuh dibalik guru ajar. Enggak apa tadi dibalik. Susah sabar. Sugih syukur Abdulnya Abdul susah. Abdulnya Abdul susah lang sabar ya kan sugih syukur itu kurang Abdul tetap lu milih sugih lang syukur juga biar kada Abdul kan Bapak Jojar. Ya kan wadah sisa anu sambungannya tahun dudinya kelah ya kan nya harus di anu juga dikit mode orang lama ngaji juga lagi orang rame tampi itu setengah trik orang ceramah juga supaya dikia orang pulang tak kadar itu apa lah mun kena mesti sabar menanti deh. Nah disini dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang alim-alim dan orang soleh-soleh dan daripada segala orang awam dan kawat. Jadi sidit lang melayani orang ada sidin pang nang dilayang Sayyidul Qaum khadimuhum. Nah itu adalah setengah daripada perangai tobiat daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Mudahannya kita ada nang kita turut-turuti lah. Kada banyak sedikit biar kita pulang dari majelis ini ada yang dibawa ya kah. Nah itulah kehebatan keistimewaan daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani dan sidin pulang banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karamah ya kan yang membuktikan ya, bahwa sidin itu orang yang benar. Karamat itu adalah sesuatu yang menyalahi adat tapi terjadinya di tangan orang yang soleh. Banyak karamat. Di antaranya karamatnya aja lah. Karamat saya semen ini di antaranya pang. Di antaranya arwah Abah Ulun pun bisa dulu lah menjemput di sanak sini di airport nih. Samsudin Nur. Sekalinya arwah Abah ini memakai batu, maka batunya batu merah. Lain batu merah nih pang. Lain nih batu merah delima nih. Mahal toh. Sekalinya hilang namanya deh. Batu ini hilang. Jadi Abah ini daurem batu larang bang. Ya kah? Cari kada dapat juga akhirnya. Ini sudah jadi jabahnya sudah ada rezekinya lagi jar. Jadi jabah kayaknya amunnya bujur saya semen itu dasar wali artinya. Insya Allah artinya ini dapat aja dapat kena sudah habis ikhtiar, habis masuk ke mobil ke taksi nih. Limbah itu abahnya anak berudah membuka kaca sekalinya terlihat batu itu ada. Wah ya Allah.
Luar biasa ya Abah Nek. Dapat ya sudah batu tuh. Ya kah? Nah, itu diantaranya tah yang dialami oleh Abah Ulun tah. Siaran langsung Nek. Ya kah? Ya langsung Nek. Dan lagi ulun guru ada bisi kawan guru ada bisi kawan ulun nih sa pantaran ulun aja. Inyan ini guru beduit berdagang sama-sama ulun bimbeh. Tapi inyan ini beduit, ulun kada. Jadi jurang, saya pangaranya Anang kalah. Nang, kenapa sih itu jadi beduit jurang? Ya kan, sorong kada jurang kenapa? Nah, situ nih jar, situ tahu kah? Jadi seorang beduit nih lah, diantaranya berkatnya nih, berkat begini ngali mana guru yang bependeran kini guru lalu ada komentar aja lalu, ini ahli bidah aja jar lalu kena, guru lah, ini berkat ini Allah Taala nah buati ya Allah Taalanya kena lo, muntah tinggal lo dipadakannya kada betauhid aja lalu ini, ya kan, ya kan. Aku ini artinya lah berkat kayak ini nah jadi aku berduit. Kenapa? Aku kada bisa kada setiap tahun tuh mahauli saya seman sebuting. Aku bisa kada. Yang kedua, aku setiap kali aku berdagang, ya kak aku berdagang keluar daerah kak. Lalu ya aku ya Allah dengan berkat saya seman nah, amunnya habis nah barang ulun ini, ulun akan membaca mana? Macam manakib. Jadi langkalah. Jadi itu sebabnya langkalah bareng kayak ini, ya kak. Situ tahu aja kalau artinya seorang membaca manakib perenjak situ juga kalau lang bacakan jar lang membacakan situ kalau artinya malah artinya mun situ membacakan buliknya seorang amploki kalau kena jar ya kan pang situ kan ada amplok-amplokan baca sorong jar nah ada jurang iya am nenek nah iya kan nah itu tuh pukulan telak lalu nulun itu ya kan masya Allah inya berduit ulun kah kalau padahal tukang bacakannya nih bro ya kan ya, Masya Allah nah, mudah-mudahan nah, kita dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat rezeki yang luas yang halal lah. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk suka untuk beramal amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu-ibu, ibu bapak kita, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan anak kita, cucu kita, zuriat kita ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang ulama berkat kita menghauli ulama yaitu Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Jadi saya seman beliau ya kah beliau lahir ya kan beliau ini lahir pada tahun 1132 daripada hijratun Nabi SAW dan di dalam negeri Madinah dan diwafatkan radhiyallahu an itu pada tahun 1189 daripada hijratun Nabi SAW 2 hari Arba 2 Zulhijjah al Mubarakah. Jadi pas malam ini pun malam apa nih? Malam 2 Zulhijjah. Tadi hari apa tadi? Hari Rabu ya loh. Jadi sama ngaranya nih. Rabu 2 Zulhijjahnya nih. Malam Rabunya siang aja deh. Sama lalu ini luar biasa nih. Mungkin kita nih 100 tahun tak amun tak dapat lagi langkah ini. Ya kah? Bujuran kenapa jadi 100 tahun amun tak dapat mati kita sudah. Dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Said Muhammad Semana pada tiap-tiap tahun sekali beserta dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Said Muhammad Semana, apalagi jikalau dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu biman yutawassalu ilaika wa bi alihi wa ashabihi dzakirina 'alaik wa biman tuliyat fi hadzal mahalli atharuhu wa lahat al-hadirin syumusuhu wa aqmaruhu an tuwaffiqana fil aqwal wal af'al li khulusin niyyat wa tubaddil as-sayyi'at bil hasanat wa an taghsila bi bardi 'afwika darana nufusina wa tunawwira bi mishkati ma'rifatika hanadisa qulubina wa tahuffana bi altafika al-khafiyyah inda nuzuli hazimil laddat wa tatliqa alsinatana bi tauhidika 'inda hululil mamat wa kuffa 'anna al-jawr wal madhalim wa la takuffa 'anna akuffal jud wal makarib wa aminna Allahumma bi anfasi hadzal 'arifil akbar wal bahril muhitil anwar wa adkhilna fi silki jahil 'azim wa bawwi'na bi mahabbati jannatin na'im wa anshur 'alaina bi khilal mawahib wa
لنا بحرمته عليك بلوغ المآرف وامنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل وعرضنا لحشر أرواحنا مع القمال في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجيد وجزيم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام مع أصغر أذن لسماع ذكر القمة الأعلم وفاز بركوب جوال الفضل في الميدان بحسن الختام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.